Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang mana pada siang ini kita diberikan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya mi yaumil hadza ila yaumil qiyamah. Anak-anak yang sangat saya cintai, calon siswa kelas 7 Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Blitar. Yang pertama, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhsin, yang pada saat ini di Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Blitar saya menjabat sebagai Wakil Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan. Saya akan menyampaikan materi matsama atau masa ta'aruf Madrasah Tsanawiyah. Materinya yaitu tentang tata tertib siswa di Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Blitar. Sebelumnya, pesan dari madrasah di era new normal sekarang ini, kita harus selalu melaksanakan protokol kesehatan. Di antaranya protokol kesehatan yang pertama, memakai masker jika keluar rumah. Yang kedua, sering mencuci tangan, jaga jarak atau physical distancing, dan jangan sering keluar rumah jika tidak ada keperluan yang sangat penting. Itulah protokol kesehatan yang wajib kita laksanakan selama di era new normal sekarang ini. Untuk itu, sebagai warga Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Blitar, kita wajib untuk mensukseskan program pemerintah itu, karena dengan program itu insya Allah COVID-19 akan segera hilang dari bumi Indonesia. Amin. Selanjutnya, maksud dan tujuan tata tertib di MTSN 4 Blitar ini yaitu sebagai warga madrasah kita wajib melaksanakan tata tertib agar dalam pelaksanaan pembelajaran bisa berjalan dengan baik, dan nanti setelah kalian menamatkan atau lulus dari MTSN 4 Blitar menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, bisa berguna bagi nusa bangsa dan agama. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, isi dari tata tertib yang akan saya sampaikan di sini, yang pertama yaitu tentang ketentuan umum, yang kedua kewajiban siswa, yang ketiga hak siswa, yang keempat peraturan terkait dengan HP, yang kelima pedoman pembobotan poin pelanggaran tata tertib siswa, yang keenam pedoman 5S atau tata krama, yang ketujuh pedoman iman dan takwa, yang kedelapan pembinaan siswa, yang kesembilan peraturan penggunaan fasilitas madrasah,
Yang ke-10 kegiatan ekstrakurikuler, yang ke-11 kegiatan OSIS, yang ke-12 upacara bendera dan pembinaan khusus, yang ke-13 yang terakhir yaitu penutup. Anak-anak yang sangat saya banggakan, kita awali dari materi yang pertama, yaitu ketentuan umum. Maksudnya adalah tata tertib madrasah itu merupakan seperangkat peraturan tata nilai atau nilai moral yang berlaku di madrasah dalam berhubungan dengan teman, berhubungan dengan guru maupun pihak madrasah. Yang kedua, fungsi dan tujuan untuk mengatur dan memperlancar berbagai kegiatan yang ada di madrasah dan mengendalikan pelanggaran-pelanggaran yang mungkin terjadi sehingga proses pembelajaran berjalan dengan baik dan lancar guna mencapai mutu pembelajaran yang optimal. Di samping itu, peraturan tata tertib juga berfungsi menetapkan kriteria penilaian pribadi siswa. Oleh sebab itu, peraturan tata tertib siswa ini memuat aspek kelakuan, aspek kerajinan, aspek kerapian, dan aspek kebersihan. Yang ketiga, pengelompokan tata tertib. Yang pertama, tata tertib yang berhubungan dengan aspek kelakuan itu nanti dinamakan KK. Yang kedua, tata tertib yang berhubungan dengan aspek kerajinan dinamakan KR. Yang ketiga, tata tertib yang berhubungan dengan aspek kerapian dinamakan KP. Yang keempat, tata tertib yang berhubungan dengan aspek kebersihan dinamakan KB. Yang keempat, sanksi. Sanksi adalah bentuk tindak lanjut sebagai konsekuensi dari pelanggaran yang terjadi yang harus diterima oleh dan dipatuhi oleh pelaku, yang dalam hal ini sudah diatur dan ditentukan berdasarkan jumlah poin pelanggaran. Kita lanjutkan bab yang kedua tentang kewajiban siswa. Siswa MTSN 4 Blitar yang pertama wajib beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang diaktualisasikan dalam kegiatan-kegiatan antara lain berdoa, diteruskan membaca Al-Quran sebelum pelajaran pertama dimulai, dan berdoa sesudah pelajaran terakhir. Yang kedua, sholat duha dan sholat duhur berjamaah. Yang ketiga, mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilaksanakan oleh madrasah. Yang keempat, mengamalkan ajaran agama dalam kegiatan sehari-hari. Yang kelima, mendukung program madrasah antara lain peringatan Hari Besar Nasional, peringatan Hari Besar Islam, HUT Madrasah, dan sebagainya. Yang kedua, setiap siswa MTSN 4 Blitar wajib taat kepada orang tua, wajib taat kepada kepala madrasah, wajib taat kepada guru, dan wajib taat kepada pegawai. Yang ketiga, siswa MTSN 4 Blitar yaitu wajib menjaga, memelihara, dan menciptakan lingkungan yang kondusif dengan ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan kebersihan lingkungan, lingkungan gedung, halaman madrasah, laboratorium, perpustakaan, alat-alat olahraga, perabot dan semua prasarana yang ada. Kelengkapan madrasah antara lain seragam, sepatu, tas, dan lain-lain, dan perlengkapan pembelajaran yang berupa buku dan juga alat-alat tulis. Yang keempat, semua siswa MTSN 4 Blitar wajib berpakaian seragam madrasah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan madrasah. Ketentuan seragam
di madrasah sebagai berikut. Yang pertama, pakaian. Hari Senin dan Selasa, warna baju atas identitas, celana identitas, jas alma mater, dan kaos kaki putih. Untuk siswa putra harus memakai topi dan dasi identitas. Untuk siswa putri wajib berjilbab identitas. Untuk hari Rabu dan Kamis, siswa MTSN Pak Blitar yaitu memakai seragam baju atas putih, celana biru, kaos kaki putih. Bagi yang putra wajib bertopi dan dasi biru. Untuk yang putri jilbab biru dan alma mater. Seragam hari Jumat dan Sabtu, warna baju atas pramuka, celana coklat tua, dan kaos kaki hitam. Untuk putra pramuka lengkap, untuk siswa putri pramuka lengkap dan memakai jilbab coklat tua. Selanjutnya, siswa MTSN Pak Blitar wajib memakai ikat pinggang dan kaos kaki alma mater. Yang kedua juga wajib memakai sepatu warna hitam polos. Yang ketiga, model baju dan celana sesuai dengan model standar madrasah. Yang keempat yaitu tata cara berpakaian. Untuk siswa putra, baju dimasukkan ke dalam celana. Kemudian panjang celana mulai pinggang sampai mata kaki. Untuk siswa putri, baju tidak dimasukkan. Panjang celana mulai pinggang sampai mata kaki. Yang kelima, saat praktek olahraga, seluruh siswa wajib berpakaian olahraga alma mater. Kemudian bagi yang siswa putri wajib berjilbab sesuai dengan seragam hari itu. Yang kelima, siswa madrasah Sanawiyah Negeri 4 wajib mengikuti pelajaran dengan tertib, baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Jika berencana akan meninggalkan pelajaran sebelum waktu berakhir, harus ada surat pengantar atau surat keterangan dari orang tua atau wali ataupun instansi terkait. Yang keenam, siswa MTSN Pak Blitar yaitu wajib menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru mata pelajaran ataupun guru pembina ekstrakurikuler dengan sebaik-baiknya. Sedangkan yang ketujuh, siswa MTSN Pak Blitar wajib membawa peralatan belajar yang diperlukan. Yang kedelapan, siswa MTSN Pak Blitar wajib menjadi anggota OSIS yang merupakan satu-satunya organisasi kesiswaan yang berada di MTSN 4 Blitar. Kemudian mematuhi, mentaati anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang ada di MTSN 4 Blitar, serta bersedia menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk kemajuan OSIS dan mengikuti segala kegiatan yang diselenggarakan OSIS. Yang kesembilan, siswa MTSN Pak Blitar dilarang bersepeda motor. Yang pertama, bagi siswa yang karena pertimbangan khusus harus mengendarai sepeda motor, siswa yang bersangkutan diwajibkan menulis surat pernyataan kesediaan mematuhi kelengkapan. Artinya membawa kelengkapan surat, memakai helm standar dan sepeda motor yang standar dan diparkir di luar madrasah. Yang kedua, bagi siswa yang bersepeda ketika memasuki halaman madrasah wajib turun. Maksudnya ini adalah sepeda, bukan sepeda motor.
Yang ketiga, menempatkan sepeda di tempat yang telah ditentukan dengan keadaan teratur dan terkunci. Yang keempat, jika meminjam sepeda harus seizin pemilik, diketahui guru piket, dan juga diketahui oleh satpam. Yang ke-10, siswa MTSN Pak Blitar wajib mematuhi tata tertib yang diberlakukan khusus di laboratorium, UKS, perpustakaan, di masjid, dan ruang atau tempat penunjang pendidikan yang lain. Yang ke-11, siswa MTSN Pak Blitar wajib ikut membantu agar tata tertib madrasah berjalan dengan baik. Sedangkan yang ketiga yang akan saya sampaikan yaitu hak siswa. Setiap siswa mempunyai hak. Yang pertama, mendapatkan pelayanan pembelajaran di madrasah. Yang kedua, mendapatkan perlakuan yang sama dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, hak siswa adalah meminjam dan menggunakan sarana prasarana di madrasah dengan seizin pengelola dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang keempat, menjadi pengurus OSIS atau anggota kepanitiaan dalam kesiswaan. Hak siswa yang kelima, mendapatkan bimbingan dari para guru dalam upaya mencapai prestasi belajar secara optimal. Hak siswa yang keenam, mendapatkan penambahan jam pelajaran UNAS bagi seluruh siswa kelas 9 dan kelas 7 khusus serta kelas 8 khusus. Yang ketujuh, hak siswa adalah mendapatkan beasiswa sesuai dengan kebijakan madrasah. Anak-anak yang saya banggakan, kita lanjutkan isi dari tata tertib yang keempat, yaitu peraturan terkait dengan handphone atau HP. Yang pertama, siswa dilarang membawa handphone di lingkungan madrasah. Yang kedua, jika melanggar, HP akan ditahan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, jika tidak ada muatan asusila, HP ditahan selama 6 bulan atau saat lulus. Yang kedua, jika ada muatan asusila berupa SMS atau WA, maka HP ditahan selama 1 tahun. Yang ketiga, jika ada muatan asusila berupa foto, gambar, HP akan ditahan selama 2 tahun. Yang keempat, jika ada muatan asusila berupa film atau video, HP akan ditahan selama 3 tahun dan nanti akan diserahkan kembali jika saat mengambil ijazah. Yang ketiga, khusus untuk kelas 9, HP diberikan bersamaan dengan pengambilan ijazah. Yang keempat, micro SD jika ada tidak akan dikembalikan. Yang kelima, HP hanya boleh diambil oleh orang tua atau wali murid yang bersangkutan. Wali murid adalah orang yang ditunjuk oleh orang tua siswa untuk bertanggung jawab atas perkembangan siswa di madrasah dengan menunjukkan surat perwalian yang diketahui oleh madrasah. Yang keenam, jika HP rusak selama ditahan oleh madrasah, maka kerusakan di luar tanggung jawab madrasah. Yang ketujuh, jika HP tidak diambil dalam batas waktu yang telah ditentukan, maka bukan tanggung jawab madrasah. Selanjutnya kita lanjutkan isi dari tata tertib yang kelima, yaitu pedoman pembebotan poin
pelanggaran tata tertib siswa. Yang pertama yaitu jenis dan poin pelanggaran, yaitu tentang kelakuan atau KK. Yang pertama, jenis pelanggarannya jika membawa senjata tajam, senjata api, ataupun bahan bom dan lain-lain, maka poinnya 100. Yang kedua, jenis pelanggaran jika membawa, menggunakan, mengedarkan narkoba, miras, ganja dan sejenisnya di lingkungan maupun di luar madrasah, poinnya juga 100. Jenis pelanggaran yang ketiga, hamil dan menghamili, poinnya 100. Yang keempat, berbuat zina, juga poinnya 100. Yang kelima, bertindak asusila, poinnya 75. Jenis pelanggaran yang keenam, melakukan penganiayaan atau intimidasi terhadap warga madrasah, poinnya 75. Jenis pelanggaran yang ketujuh, melakukan pencurian, penipuan, pemerasan, poinnya 50. Jenis pelanggaran yang kedelapan, membawa, menggunakan, mengedarkan pornografi, baik berupa buku, VCD, gambar dan lain-lain di lingkungan madrasah, poinnya 50. Jenis pelanggaran yang kesembilan, berkelahi, terlibat tawuran, perkelahian di lingkungan maupun di luar madrasah, poinnya 50. Jenis pelanggaran yang ke-10, merusak sarana prasarana madrasah, warga madrasah di luar lingkungan madrasah, yang itu baik dilaporkan warga madrasah ataupun laporan dari luar warga madrasah, poinnya 50. Tim Tatibsi sewaktu-waktu melaksanakan razia di lingkungan madrasah. Yang kedua, barang hasil razia akan diamankan oleh tim Tatibsi. Kemudian, ketentuan jumlah poin pelanggaran tata tertib siswa dan sanksinya. Jika jumlah poinnya 1-5, pelanggaran ditulis di kartu pribadi. Jika jumlah poin 6-10, siswa diberi tugas kebersihan atau aksi peduli lingkungan kurang lebih 15 menit. Jika jumlah poin 11-20, siswa membuat pernyataan tidak akan mengulangi pelanggarannya yang diketahui oleh orang tua dan wali kelas. Jika jumlah poin 21-40, siswa dipanggil untuk mempertanggungjawabkan tindak pelanggarannya dan membuat pernyataan kedua yang diketahui oleh orang tua, wali kelas, guru BK, dan waka kesiswaan serta kepala madrasah. Jika poinnya 41-50, orang tua dan siswa akan dipanggil untuk diberi informasi dan saran oleh kepala madrasah bersama wali kelas berupa kegiatan pembinaan. Jika jumlah poin 51-75, orang tua dan siswa dipanggil ke madrasah untuk diberi pembinaan kesekian kali, dan selanjutnya siswa membuat pernyataan ketiga sebagai peringatan terakhir dan menjalani sanksi yang diberikan oleh madrasah. Jika jumlah poin 76-99, orang tua dan siswa akan dipanggil ke madrasah untuk diberi penjelasan bahwa poin pelanggaran sudah mencapai batas dengan sanksi. Yang pertama, tidak naik kelas untuk siswa kelas 7 dan kelas 8. Jika kelas 9, poin 76-83 bersama tim Tatibsi mengadakan konferensi kasus ke-1. Poin 84-91 bersama tim Tatibsi mengadakan konferensi kasus kedua. Yang ketiga, poin 92-99 bersama tim Tatibsi mengadakan konferensi kasus ketiga. Yang jumlah poinnya 100, maka siswa akan dikembalikan kepada orang tua. Selanjutnya, untuk yang bab ke-6, yaitu pedoman 5S, senyum,
salam, sapa, sopan santun. Ini sebagai siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 wajib melaksanakan 5S. Di antaranya bila bertemu dengan guru maka wajib mengucapkan salam dan menganggukkan kepala. Kemudian jika bertemu dengan bapak atau ibu guru, ketika kalian bersepeda atau sepeda motor, maka harus memperlambat kecepatan kendaraannya, kemudian memberi hormat dengan menganggukkan kepala. Kemudian nanti bisa lengkap tata cara 5S ini, ada buku panduan tata tertib yang nanti insya Allah kalau nanti kalian sudah masuk maka akan diberi buku tata tertib oleh Madrasah Tsanawiyah 4. Yang ketujuh yaitu bab pedoman iman dan takwa. Langsung saja, ini untuk bab iman dan takwa. Hal-hal yang harus kalian laksanakan. Yang pertama, saat datang ke madrasah, maka jika bertemu kepala madrasah maupun bapak ibu guru, wajib mengucapkan salam dan berjabat tangan. Nanti jika sudah normal kembali. Kemudian jika bertemu teman-teman harus mengucapkan salaman dan berjabat tangan. Ini catatan jika nanti virus pandemi sudah lenyap dan keadaan sudah normal. Kemudian saya lanjutkan tata tertib yang ke-8 tentang pembinaan siswa. Yang pertama, setiap ada pelanggaran tata tertib akan dilaksanakan pembinaan secara bertahap sesuai dengan kualitas pelanggaran yang dilakukan. Yang kedua, hasil pembinaan madrasah disepakati bersama-sama siswa dengan petugas tatipsi, kemudian dicatat sebagai data pada buku rekapitulasi pelanggaran siswa. Yang ketiga, hasil pembinaan dijadikan bahan pertimbangan penilaian non-akademik siswa. Yang keempat, partisipasi orang tua atau wali siswa. Yang pertama, pemanggilan orang tua. Setiap terdapat pelanggaran dengan jumlah poin denda akan dilakukan pembinaan dengan mengundang orang tua siswa. Yang kedua, apabila orang tua tidak memenuhi undangan dari madrasah, maka siswa yang bersangkutan tidak diperkenankan mengikuti pelajaran hingga orang tua atau walinya hadir ke madrasah. Yang B, semua orang tua ataupun wali siswa dimohon secara sadar dan positif membantu agar peraturan tata tertib siswa dapat terlaksana dan dapat ditaati. Yang ke-9 yaitu tentang peraturan penggunaan fasilitas madrasah. Ini semua siswa diperbolehkan menggunakan fasilitas madrasah dengan syarat mematuhi tata tertib yang berlaku. Dan ini nanti akan disampaikan jika kalian sudah masuk ke madrasah. Yang ke-10, kegiatan ekstrakurikuler. Yang pertama, kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan di luar jam pelajaran pokok dan pada waktu libur madrasah yang dilaksanakan di dalam atau di luar madrasah dengan tujuan untuk mengembangkan dan mengaplikasikan minat dan bakat siswa, memperluas pengetahuan siswa, mengenal hubungan antara berbagai pelajaran dan melengkapi upaya pembinaan manusia seutuhnya. Untuk kelas 7 dan kelas 8 diwajibkan mengikuti kegiatan pramuka. Setiap siswa ini boleh mengikuti maksimal 3 jenis kegiatan ekstrakurikuler. Kelas 9 boleh mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sampai dengan semester 1. Itu
tentang kegiatan ekstrakurikuler. Yang ke-11 tata tertibnya yaitu tentang kegiatan OSIS. Jadi nanti setiap siswa wajib mengikuti kegiatan-kegiatan yang dikoordinasi oleh pengurus OSIS, baik yang diselenggarakan di madrasah maupun di luar madrasah. Materi yang ke-12 dari tata tertib yaitu upacara bendera dan pembinaan khusus. Di Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 setiap hari Senin itu semua warga madrasah wajib mengikuti upacara bendera. Kemudian ini yang terakhir adalah penutup. Tentunya segala sesuatu yang sudah ada di tata tertib di atas wajib untuk ditaati agar kalian semua menjadi siswa-siswi yang baik, menjadi anak-anak yang soleh dan solehah yang bisa berguna bagi bangsa, negara, dan agama. Demikian ini materi tata tertib yang saya sampaikan. Mungkin ada kekhilafan atau kesalahan dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti kita bertemu jika keadaan sudah normal, kalian datang ke madrasah, ada hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan kepada kami, kepada semua Bapak Ibu guru yang ada di Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 ini. Terakhir, sekali lagi jika ada salah mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.